Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Apriliani Putri, kelas 6A. Di sini saya akan mereview materi penulisan proposal penelitian. Proposal penelitian adalah rancangan atau gambaran awal dari penelitian yang akan dilakukan. Proposal dibuat sebelum peneliti dimulai agar peneliti memiliki arah yang jelas tentang apa yang akan diteliti, bagaimana cara menelitinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Berikut sistematika penulisan proposal penelitian. Yang pertama, judul penelitian. Judul merupakan bagian pertama yang dilihat pembaca. Judul harus jelas, singkat, dan menggambarkan isi penelitian. Ciri-ciri judul yang baik: tidak terlalu panjang, fokus pada satu masalah, mengandung variabel penelitian, dan mudah dipahami. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang berisi alasan mengapa peneliti tersebut penting dilakukan. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan kondisi nyata di lapangan, masalah yang terjadi, dan solusi yang ingin diteliti. Latar belakang biasanya yang pertama, penjelasan umum tentang topik, fakta atau fenomena yang terjadi, masalah yang ditemukan, pentingnya peneliti yang dilakukan. Cara membuat latar belakang yaitu menggunakan beberapa pola. Yang pertama, kondisi ideal, kondisi nyata, masalah, dan solusi melalui penelitian. Yang ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah berisi daftar masalah yang ditemukan pada latar belakang. Contohnya, kurangnya motivasi belajar siswa, siswa kurang aktif saat pembelajaran, dan guru masih menggunakan metode ceramah. Bagian ini membantu peneliti mengetahui masalah apa saja yang muncul dalam penelitian. 4. Batasan masalah. Karena masalah penelitian biasanya luas, maka perlu dibatasi agar penelitian lebih fokus. Contohnya, penelitian hanya membahas pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa kelas 10. Tujuan batasan masalah adalah supaya peneliti tidak melebar kemana-mana. Yang kelima, rumusan masalah. Rumusan masalah berbentuk pernyataan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian. Contohnya, yang pertama, apakah media pembelajaran digital berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa? Yang kedua, bagaimana peran guru PAI dalam membentuk karakter disiplin siswa? Ciri rumusan masalah yaitu jelas, singkat, dan sesuai dengan judul. 6. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibuat berdasarkan rumusan masalah. Contohnya, untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa, dan untuk mengetahui peran guru PAI dalam membentuk karakter disiplin siswa. Tujuan penelitian menunjukkan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. 7. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan hasil penelitian bagi pihak tertentu. Manfaat biasanya dibagi menjadi beberapa manfaat, yaitu yang pertama, manfaat teoritis, berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, manfaat praktis, berguna bagi guru, sekolah, mahasiswa penelitian selanjutnya. Contohnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penggunaan media digital. 8. Kajian teori. Kajian teori berisi teori-teori yang mendukung penelitian. Teori diambil dari buku, jurnal, atau penelitian terdahulu. Fungsi kajian teori yaitu menjelaskan konsep penelitian, menjadi dasar penelitian, dan menghubungkan penelitian dengan teori. Isi kajian teori: pengertian variabel penelitian, pendapat ahli, dan penelitian terdahulu. Contohnya, jika meneliti motivasi belajar, maka isi teori tentang pengertian motivasi belajar, faktor-faktor motivasi, dan ciri siswa yang termotivasi. 9. Kerangka teori. Kerangka teori adalah alur pemikiran peneliti tentang hubungan antar variabel penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana teori yang digunakan dapat menjawab masalah penelitian. Contoh sederhana, media pembelajaran digital membuat siswa tertarik, meningkatkan motivasi belajar. Kerangka berpikir biasanya dibuat dalam bentuk penjelasan atau bagan. 10. Hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap hasil penelitian. Hipotesis ini
untuk penelitian kuantitatif. Contohnya, terdapat pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa. Hipotesis nantinya akan dibuktikan melalui data penelitian. 11. Metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan cara penelitian yang dilakukan. Isi metode penelitian yaitu jenis penelitian, contohnya kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. B. Lokasi penelitian menjelaskan tempat penelitian dilakukan. C. Populasi dan sampel digunakan dalam penelitian kuantitatif. D. Teknik pengumpulan data, contohnya observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. E. Teknis analisis data, cara mengelola data penelitian, contohnya analisis deskriptif, reduksi data, uji statistik. Metode penelitian menjadi bagian penting karena menentukan kualitas penelitian. 12. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian berisi rencana waktu penelitian mulai dari persiapan sampai penyusunan laporan. Biasanya dibuat dalam bentuk tabel agar lebih jelas. 13. Daftar pustaka. Daftar pustaka berisi sumber yang digunakan dalam proposal penelitian. Sumbernya bisa berasal dari buku, jurnal, skripsi, website terpercaya. Contoh penulisan. Contohnya Sugiono 2022, judul buku Metode Penelitian Pendidikan, Bandung. Hal yang perlu diperhatikan yaitu penulisan harus rapi dan konsisten. Sumber di daftar pustaka harus ada di isi proposal. Yang terakhir, gunakan sumber yang terpercaya. Kesimpulannya, proposal penelitian merupakan langkah awal sebelum melakukan peneliti atau skripsi. Dalam proposal terdapat beberapa bagian penting, mulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian, hingga daftar pustaka. Semua bagian tersebut saling berhubungan dan membantu peneliti agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya review tentang proposal penelitian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.